Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah produk kosmetik yang keempat ya. Kali ini topiknya tentang hair cosmetic ya, atau kosmetika yang ditujukan untuk perawatan dari rambut. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya adik-adik ya. Saya full screen terlebih dahulu. Ya, di kosmetik ya, di kosmetologi juga ada satu produk yang spesifikasinya ditujukan untuk perawatan rambut ya. Dalam hal ini kita sebut sebagai hair cosmetic ya, atau kalau secara keilmuan itu disebut dengan cosmetic hair treatment ya. Seperti kita ketahui banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rambut kita ya. Jadi ditujukan apabila rambut kita mengalami suatu masalah, hair cosmetic treatment ini, tetapi juga selain itu adalah ditujukan untuk merawat rambut ya. Jadi mempertahankan penampilan supaya rambut kita menjadi lebih sehat ya. Apalagi sekarang ini juga banyak dari kaum Hawa yang memakai hijab ya, tentunya akan memberikan efek tertentu pada rambut ya, sehingga perawatan rambut itu harus dilakukan dengan lebih sering ya. Dan di Indonesia juga ada produk pabrik kosmetik yang mengkhususkan untuk teman-teman kaum Hawa yang memakai hijab ya, Wardah Kosmetik. Dan Wardah Kosmetik itu juga beberapa kali melakukan rekrutmen ke Fakultas Farmasi Universitas Jember ya. Sayangnya belum ada yang lolos. Dari sekian kali open recruitment, lulusan Fakultas Farmasi Universitas Jember belum ada yang lolos ya. Tetapi kalau alumni kita yang bekerja di industri kosmetik itu sudah ada beberapa ya. Ada 3 atau ya 3 ya. Salah satunya saya sangat kenal sekali ya. Jadi ada alumni yang bekerja di grup Mustika Ratu. Baik, saya lanjutkan ya pembahasan tentang cosmetic hair treatment atau hair cosmetic ya. Ini adalah awalnya ya, hair cosmetic treatment ini terjadi pada ribuan tahun yang lalu ya. Ribuan tahun yang lalu, tepatnya di daerah Mesir kuno ya, di mana kita tahu bahwa zamannya Fir'aun ya, kita tahu banyak ratu-ratu dari Mesir yang memiliki keindahan rambut yang sangat bagus ya. Nah, itu diakibatkan karena perawatan rambut dengan menggunakan tradisional ya, tradisional kosmetik untuk perawatan rambut itu sendiri. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu ya, tidak hanya itu kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kaum bangsawan ya atau ratu tepatnya, tetapi juga rakyat kebanyakan itu juga membutuhkan adanya hair cosmetic ya. Salah satunya setelah sekian lama ya, itu bisa dibedakan untuk keperluan styling, perming, dan coloring ya untuk rambutnya ya. Jadi ada banyak tujuan ya, styling ya berarti untuk mempercantik atau mempertampan penampilan ya, memperbaiki penampilan, kemudian juga perming itu juga sama tujuannya. Kemudian juga coloring dari rambut itu sendiri ada macam-macam ya, tujuannya kalau yang sudah lansia, rambutnya banyak yang putih, maka akan berusaha untuk dihitamkan lagi. Atau yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ya, rambutnya
diubah-ubah warnanya atau artis ya yang diubah-ubah warnanya dengan tujuan juga untuk memperbaiki penampilan. Nah, ini salah satu contohnya ya, tren pada masa lalu kita bisa melihat ya, pada era 70-an sangat populer sekali, penampilan, orang-orang untuk mengkeriting rambutnya ya, jadi, rambutnya eee, keriting, dibuat keriting pada tahun era 70-an sampai dengan 80-an ya, banyak orang yang, eee eee, terutama kaum hawa ya, yang merubah, rambutnya menjadi, keriting. Dan pada tahun 90-an, tren tersebut berubah ya, sampai dengan tahun 2000-an era milenial, banyak orang yang atau kaum hawa yang merubah rambutnya menjadi, lurus ya, menjadi, di-rebonding menjadi, straight hair ya. Jadi, menjadi lurus, ala-ala artis dari Korea ataupun dari, negeri tirai bambu. Jadi dari keriting, dari mengkeriting kemudian diluruskan ya. Nah, seperti itu pergantian trennya ya. Dan pada tahun era 90-an juga hal ini tidak hanya terjadi pada kaum hawa ya. Pada saat itu juga remaja-remaja pada saat itu eh, mengidolakan artis-artis atau penyanyi-penyanyi rock yang cowok yang rambutnya panjang tetapi rambutnya juga lebih bagus daripada rambut cewek ya. Sehingga banyak waktu itu memanjangkan rambut dan merawat rambut itu tidak hanya dilakukan kaum hawa tetapi juga dilakukan oleh kaum-kaum cowok yang menjadi idola dari rocker era tahun 90 sampai dengan eh, akhir milenial ya di banyak sekali sehingga muncul produk-produk seperti sampo metal dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu trennya memang seperti itu akan berubah sesuai dengan waktu ya. Kemudian tren rambut yang berombak itu juga rambutnya dibuat wavy itu juga sempat tren juga. Nah, inilah yang diincar oleh produk-produk kosmetik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan sekarang era tahun 2020-an ini di mana era drakor, nah ini berubah lagi ya, di mana eh, kaum hawa itu berusaha menirukan penampilan dari bintang-bintang artis Korea ya, dan cowoknya juga sama menirukan penampilan dari aktor Korea yang memiliki tampilan rambut yang poni ya untuk cowoknya ya, dan itu banyak ditiru juga. Sebelumnya di tahun 90-an juga banyak cowok yang meniru pada saat itu ada C C drama ya, drama Jepang yang populer itu cowok-cowoknya juga meniru aktor-aktor dari Jepang juga ya, yang rambutnya juga sama mirip dengan Korea yang ada poninya. Dan kalau yang Jepang itu aktornya rambutnya dibikin tidak teratur gitu ya, tidak perlu disisir dan sebagainya. Itu juga sempat tren dan itu juga satu celah yang diincar oleh perusahaan kosmetik. Dan seperti kita ketahui adik-adik ya, sekarang Korea di samping apa mempopulerkan drakornya juga kosmetik dari Korea itu juga menjajah Indonesia ya, dan itu juga memiliki pangsa pasar yang cukup besar juga ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini ya dari straightforward kemudian menjadi curl ya atau keriting, kemudian menjadi straightforward lagi dan seterusnya dengan berbagai macam merubah warna dan sebagainya ya. Itu adalah produk-produk kosmetik yang sekarang harus mau tidak mau harus menyesuaikan ya. Kemudian itu juga formulator dan stylist akan menerapkan itu di pasar ya. Bagaimana kita merubah struktur dari rambut yang memang kita misalnya dilahirkan dengan gen yang rambutnya keriting, kemudian di rebonding menjadi lurus. Nah, tentunya kan ada struktur dari rambut yang diubah ya, ada ikatan yang diputus di situ. Tetapi tidak akan bisa permanen karena secara genetik ya rambutnya dia adalah
kalau keriting ya dia akan keriting terus, tidak akan berubah menjadi lurus. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian juga ada permasalahan-permasalahan yang terjadi karena growth cycle dari rambut yang mengalami masalah ya. Ini biasanya kerontokan rambut ya yang terjadi terus-menerus terjadi, bisa terjadi karena pengaruh hormon juga. Ini tidak hanya dialami oleh kaum Adam ya, tetapi juga kaum Hawa juga sering mengalami ya. Sehingga produk kosmetik juga menyentuh di sisi pertumbuhan rambut ya, bagaimana memperbaiki pertumbuhan rambut, dan ini penelitiannya masih berlangsung sampai sekarang ya, bagaimana banyak banyak cowok-cowok yang masih muda itu sudah rambutnya mengalami gejala kebotakan dini ya. Demikian juga cewek juga sama, dan itu penelitiannya masih terus berlangsung ya. Karena ternyata masih belum ada ya teknologi yang bisa menumbuhkan rambut pada bapak-bapak yang rambutnya sudah botak itu ya. Dan ini ada kasus ada contoh kasusnya adalah yang terjadi pada Adri Subono ya. Adri Subono itu seorang promotor promotor yang mendatangkan artis-artis asing ke Indonesia. Itu dia memperbaiki kebotakan rambutnya sampai dengan ke Amerika dengan biaya miliaran rupiah ya, tetapi gagal sampai sekarang. Dan mulai dari tanam rambut dan sebagainya tetap gagal. Dan ini tadi suatu saat pasti akan ada teknologi yang seperti itu ya. Dan sekarang teknologinya sudah mengarah ke perbaikan DNA ya, yang menyebabkan hormon pertumbuhan rambutnya itu menjadi terganggu. Dan ini butuh biaya yang besar. Jadi kalau obatnya atau produknya itu bisa ditemukan, nanti akan pasti laku keras ya. Nah, kemudian juga selain pertumbuhan rambut tadi juga ada produk perawatan rambut yang tujuannya untuk selain merawat rambut juga merawat kulit kepala ya. Ini bisa contohnya adalah yang juga ini secara medical juga ya, seperti produk-produk yang mencegah adanya ketombe ya, hair dandruff yang tadi produk-produk sampo pun sekarang juga diberikan medical aktif yang berfungsi sebagai zinc PTO yang sebagai anti dandruff ya. Nah, ini ada banyak sekali lah perkembangannya seperti itu. Jadi mulai dari zaman Mesir kuno sampai sekarang tetap perkembangannya sangat pesat. Bahkan dunia kosmetik itu market share-nya sudah mengalahkan market share dari obat-obatan itu sendiri. Nah, kemudian dan sekarang sudah terbukti kan ya, di Jember pun sekarang kita lihat klinik kecantikan, berapa banyak klinik kecantikan yang ternama punya cabang di Jember ya, mulai dari Natasha, kemudian London Beauty dan sebagainya, itu semua sudah ada cabangnya di Jember ya. Dan akan permunculan cabang-cabang yang lain, bahkan dokter-dokter kecantikan sekarang berlomba-lomba membuka klinik kecantikan yang di mana di situ dibutuhkan apoteker untuk sebagai penanggung jawab formulasinya. Nah, seperti juga di dunia medis ya, yang kita harus ketika kita mau melakukan surgery ya atau melakukan bedah pada pasien, maka kita harus tahu medical record-nya. Sama juga dengan stylist dan dokter kecantikan serta apoteker yang berada di klinik kecantikan, ketika kedatangan klien maka kita harus tahu track record dari klien itu sudah ngapain aja pada rambutnya ya. Rambutnya sudah diapain aja, sudah pernah di rebonding, rebondingnya keseringan, rontok atau kelainan di kulit kepala atau di rambutnya itu sendiri, maka itu harus ada medical record-nya juga. Sehingga ketika melakukan treatment, maka juga harus kita melakukan hal tersebut ya. Kita sebagai dokter klinik kecantikan, kemudian ketika mendiagnosis seperti ini, maka apoteker yang ada di klinik kecantikan tersebut sudah harus bisa membuat formula yang dikhususkan untuk kliennya tersebut dengan kriteria yang khusus itu tadi. Makanya banyak bermunculan klinik-klinik kecantikan yang ada di Indonesia, di kota-kota kecil pun ada ya, seperti di Jember pun sekarang sudah diserbu itu. Nah,
Jadi kita harus tahu historinya dan kemudian ketika dokter mendiagnosis, oh ini gejalanya ini, maka apoteker sebagai formulatornya akan membuat formula khusus spesifik untuk pasien atau klien yang seperti itu. Nah, makanya ini juga satu peluang ya, tidak hanya di industri kosmetik, adik-adik juga bisa nanti jika tertarik ke situ bisa menjadi penanggung jawab klinik kecantikannya di sisi formulasinya. Jadi kolaborasi berbagai macam bidang ilmu di klinik kecantikan itu selain stylistnya itu sendiri ya, dan para yang melakukan perawatan rambut ya, teknisi untuk melakukan perawatan rambut. Nah, kemudian ada spesifik tentang bagaimana styling hair. Jadi ini tadi ya, berubah bentuk tadi itu ini bisa terjadi secara temporary ya, atau bisa juga permanen ya. Nanti juga bisa dimungkinkan akan permanen ini jika kita tahu ya kode dari DNA-nya itu seperti apa, tapi itu masih lama ya. Biasanya temporary. Jadi kalau yang habis di rebonding, kalau kelihatan kalau ketika tumbuh awalnya rambutnya keriting ya nanti di bagian pangkal dari rambutnya itu keriting tumbuhnya. Di bagian ujungnya menjadi di bagian ujungnya tetap lurus dan seperti itu ya. Demikian juga yang di coloring itu juga sama ya. Coloring juga gitu, kalau rambutnya hitam kemudian diwarnai menjadi coklat ataupun kuning ataupun biru, maka yang di bagian ujung dari rambutnya warnanya berubah, tetapi pada bagian pangkal dari rambutnya adalah rambut aslinya. Nah, ini ya bagaimana kita bisa mengubah secara permanen ya, maka kita harus memecah ikatan yang terjadi pada rambutnya itu sendiri ya. Ikatan disulfidanya dipecah sehingga maka kita bisa mengubah bentuk rambutnya. Dan pada awal ya ini dilakukan dengan tanpa reaksi kimia, tetapi pada berikutnya dilakukan dengan bahan-bahan kimia, kemudian juga dengan menggunakan menggunakan suhu ya atau temperatur tinggi ya, dengan dicatok itu ya, atau bahasa Jawanya dicatok ya itu ya, itu dengan menggunakan suhu yang tinggi dicampur dengan bahan kimia sehingga menjadi berubah bentuk rambutnya ya, karena ikatannya terputus ya, ikatan yang disulfida di rambutnya itu terputus. Tetapi ini menjadi suatu masalah ya, panas adalah merupakan great enemy ya, great enemy dari rambut itu sendiri, sehingga jika dilakukan terlalu sering malah akan merusak struktur dari rambutnya itu sendiri ya. Coba baca-baca lagi tentang anatomi rambut di kuliah saya yang sebelumnya. Ya, sehingga kemudian muncullah teknologi. Nah, kita tidak pernah tahu ya suhu berapa yang bisa kita kita bisa toleransi untuk rambut kita. Terkadang karena menggunakan alat catok yang tidak ada pengatur suhunya ya, tentunya akan menjadi terlalu panas pada rambut kita sehingga malah menjadi rusak. Sehingga pada saat ini sudah diciptakan alat untuk catok itu ada termostatnya ya, mengatur suhunya supaya sesuai dengan yang kita setting ya, tidak naik terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Nah, ini ya, kemudian kalau yang ini di era yang 70-an sampai 80-an, pengkeritingan rambut, maka di situ ada alat yang untuk membuat mengkeritingkannya ya. Jadi pakai roller atau curler di sini ya. Jadi rambutnya itu diputar-putar, digulung pada rollernya ya, pada kondisi basah, sehingga ketika nanti sudah kering ya, sudah tidak mengandung air lagi, maka rambutnya akan menjadi keriting ya, curly ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu prosesnya. Kalau yang diubah menjadi lurus ya sama. Jadi cuman dibalik ya, dibalik. Nah,
rambutnya diluruskan, jadi dicatoknya itu untuk meluruskan. Nah, kemudian perming hair ya di sini ya ini ikatan strong di sulfida ini yang membentuk bagaimana yang terjadi pada rambut kita yang menjadi keras ya, menjadi sel yang mengeras, sel mati, kemudian menjadi lapisan keratin pada hair follicle. Silakan dibaca-baca lagi pada kuliah saya yang sebelumnya ya. Nah, ikatan inilah yang menyebabkan bentuk rambut kita itu ya, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang berombak dan sebagainya ya. Nah, maka kalau kita mau mengubah maka ikatan disulfidanya ini harus kita pecah dan kemudian kita bentuk lagi menjadi ikatan yang berbeda sehingga nantinya kita bisa merubah bentuk rambutnya. Tapi proses ini hanya temporary ya, tidak bisa selamanya karena uh, apa uh, karena memang kalau selamanya, nah nanti kita lihat dari secara genetiknya ya. Nah, pengubahan ikatan kimia yang ada di ikatan disulfida itu adalah permanen. Tapi permanennya ketika bertumbuh ya hanya mungkin bertahan bisa 3 sampai 6 bulan saja. Setelahnya ya akan kembali lagi. Tapi kalau manusia nanti sudah menguasai bermain-main dengan genetik ya, dengan gen, maka akan bisa melakukan itu secara permanen ya. Nah itu ya sekarang ini juga sudah ada berita kemarin ya, kita tahu Krisdayanti itu ya menyuntikkan DNA salmon ya pada tubuhnya, mau jadi ikan salmon jadi dia ya. Jadi itu sudah disuntikkan dan itu kosmetik. Kemudian juga Amanda Manopo itu menyuntikkan vitamin E di bibirnya ya. Nah itu sudah seperti itu gitu loh teknologi. Di Korea juga kalau Korea itu lebih ke plastic surgery ya. Jadi kita banyak melihat rahangnya dipotong supaya bisa tidak terlalu tidak terlalu besar sehingga bisa tampilannya itu lebih lebih apa lebih bersudut gitu ya, jadi lebih cantik secara visual gitu. Itu artis-artis Korea sudah melakukan itu ya, rahangnya dipotong sebagian supaya bisa lebih bersudut penampilannya. Nah itu industri kosmetik sampai seperti itu sekarang ini ya. Sehingga kalau kita lihat aktor Korea dan artis Korea itu wajahnya hampir sama. Wajahnya hampir sama ya. Karena memang plastik surgery ya, yang dilakukan sudah sampai seperti itu. Yang kemudian ini digambar ini adalah akibat perlakuan dari rambut yang dikeriting, diluruskan, dikeriting, diwarnai, kemudian dan sebagainya, maka kondisinya akan seperti ini. Seperti yang digambar yang saya tunjukkan ini ya. Jadi makanya adik-adik juga yang sudah tahu ya, ada masanya itu ya. Jadi jangan setiap sebulan sekali rebonding, nah itu akan merusakkan rambutnya. Kalau kerusakannya sudah permanen, nah itu susah untuk memperbaikinya ya. Nah ini the history of POM itu terjadi sejak sudah for thousand of years ya. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu yang pertama kali dilakukan oleh perempuan-perempuan atau kaum Hawa dari Mesir kuno ya. Dan kita lihat adalah Ratu Cleopatra itu yang rambutnya sangat bagus sekali, bahkan di muminya pun rambutnya masih terawat dengan baik, padahal dia sudah dalam bentuk mumi ya. Nah itu karena perawatan dari secara tradisional ya, dia melakukan dengan menggunakan kayu ya untuk rollernya, kemudian campuran dari tanah ya, tanah liat dan air ya pada rambutnya seperti itu, dan perawatannya butuh proses yang rumit ya. Dan kalau di Jawa saya kira juga seperti itu ya. Tradisi keraton itu ya, makanya sekarang muncul Mustika Ratu yang sudah saya sampaikan itu tadi. Itu Mustika Ratu kan dibuat oleh
salah satu pewaris keraton ya, yang resep-resepnya diperoleh dari situ. Kemudian dia mendirikan pabrik kosmetik yang basicnya adalah tradisional ya. Ada anak kita ya, yang lulusan farmasi kakak kelas Anda yang masuk di farmasi UNED ya, yang bekerja di sana ya. Saya kenal sekali, namanya Bella ya. Ya karena dia anak bimbing saya yang sangat kompeten sekali ya, sehingga dia sekarang satu-satunya ya lulusan farmasi UNED yang bekerja di industri kosmetik tradisional terkemuka di Indonesia. Kalau di perawatan di putih-putih keraton itu juga sama ya, seperti itu perawatannya, butuh waktu yang lama ya. Saya masih ingat dulu punya dosen di farmasi UGM yang beliaunya sudah cukup berumur ya. Bu Nunu itu sudah cukup berumur ya. Tetapi ketika dia mau ngajar selalu dia merawat rambutnya dengan rambutnya disanggul terlebih dahulu. Dan Bu Nunu itu tidak hanya rambutnya yang bagus, tetapi juga wajahnya pun tidak kelihatan tua ya. Jadi seperti itu karena beliau juga salah satu keturunan dari keraton ya. Itu. Jadi ada resep-resep khusus ya untuk perawatan rambutnya, juga untuk perawatan wajahnya. Nah, jadi kalau di dunia itu kiblatnya adalah Mesir kuno, di Indonesia sebenarnya juga sudah ada ya. Jadi sejak zaman kerajaan Majapahit pun itu sudah dilakukan oleh wanita-wanita Jawa. Nah, ini tadi yang dryer ya, maka kemudian dari dryernya itu kemudian diberikan lotion dan sebagainya ya, sehingga proses untuk perawatan rambutnya itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian juga kalau yang di wanita Mesir tadi seperti itu ya dampaknya. Dan kemudian ini di tahun 1920 itu juga sudah mulai merubah bentuk rambutnya ya. Sebenarnya di luar sudah tahun 20 ya, saat Indonesia belum merdeka itu sudah dikenal alat yang namanya electric device yang memberikan panas ya. Cuman mungkin baru pada tahap awal panasnya tidak bisa dikendalikan. Belum ada termostatnya ya. Nah, ini adalah penampilan yang bagus untuk yang dari rambut juga wajahnya ya, yang dilakukan styling, perming, kemudian coloring dan sebagainya itu. Nah, ini adalah yang contoh yang jelek ya, karena dilakukan di rambutnya dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga rambutnya menjadi seperti ini. Nah, ini biasanya yang klien-klien seperti ini yang nanti akan masuk di klinik-klinik kecantikan ketika kondisinya sudah seperti ini, mereka akan masuk dan treatmentnya itu butuh jangka waktu yang cukup lama. Formulanya apa itu nanti bisa di treatment secara khusus di klinik-klinik kecantikan. Makanya Natasha itu cabangnya di mana-mana, London Beauty juga cabangnya di mana-mana, serta dokter klinik kecantikan juga sekarang banyak menjamur ya. Karena kalau dokter klinik kecantikan itu lebih bersih kerjanya ya dibandingkan dokter-dokter yang spesialis lain ya. Nah, itu juga apotekernya di situ ya biasanya juga lebih sejahtera dibandingkan hanya kerja di apotek saja ya. Ini early model tidak memiliki termostat, kemudian sehingga kulit sulit dikontrol ya tentang suhunya, sehingga pada generasi berikutnya diciptakanlah uh, alat termostat pada dryernya itu sendiri. Jadi pada tahun 40-an baru ditemukan alat itu, 1940 ya, Indonesia juga belum merdeka, disebutkan cool wave ya. Jadi ada termostat di situ yang tidak terlalu menyiksa rambut sehingga kerusakan dari akibat perawatan rambut, merawat rambut malah rusak kan itu ya. Itu bisa diminimalisir ya. Diminimalisir dengan penemuan dryer yang lebih dingin ya, lebih dingin, tidak menyiksa rambut kita. Modern perm ya ini yang modern yang sekarang ya, bagaimana proses untuk ini mengkeriting ya ini pada tahun 80-an dengan memberikan perubahan secara internal pada struktur kimia dari rambut.
Itu yang tadi sudah saya ceritakan ya, silakan dibaca-baca lagi ya prosesnya. Nah, sebagai tugas Anda nanti kalian sebutkan ya contoh-contoh yang sudah saya sebutkan di beberapa slide sebelumnya. Coba Anda sebutkan contoh-contoh yang lainnya. Perawatan rambut itu ya seperti apa. Nah, itu sebagai tugas nanti kalian kumpulkan ya. Nah, kemudian ini ya, nah ini perming. Nah, karena pertumbuhan rambut itu sendiri, maka tidak akan bisa permanen ya. Rambut yang baru akan, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau dikeriting, rambutnya aslinya lurus ya, rambut yang baru akan tumbuh lurus sehingga perlu di rebonding lagi. Ya, itu yang menyebabkan biasanya kaum hawa keseringan untuk rebonding lagi karena sudah penampilannya rambutnya malah kok seperti ini. Nah, itu bisa bisa malah justru merusak rambutnya. Ini contohnya ya, contohnya yang penampilannya Anda bisa nilai sendiri ini ya. Rambutnya adalah dry, lifeless ya, tidak bercahaya karena keseringan melakukan treatment tersebut ya. Akarnya juga rusak ya, ini yang dan ini tidak bisa dilakukan lagi proses-proses perming, styling ataupun yang lainnya. Nah, ini juga contoh yang lainnya ya. Hair with a long history of cosmetic processing. Nah, ini ada limitnya ya, masing-masing dari kita itu punya limitnya. Kalau limitnya itu kita lewati, ya maka yang rusak adalah rambut kita. Kalau sudah rusak, kan sulit untuk memperbaikinya. Jadi hati-hati, harus hati-hati nanti karena ini ya part of history dari chemical treatmentnya itu apa saja dan sebagainya itu harus nah kalau kalian nanti sebagai apoteker penanggung jawab di klinik kecantikan, nah itu kita nanti bisa tahu ya menakar formulanya untuk yang seperti dari medical record tadi ya sudah stadium berapa itu, nah, stadium berapa. Jadi untuk formula yang kita buat tentunya akan berbeda antara stadium 1 dengan stadium 4 akan berbeda perawatannya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk hair kosmetik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat adik-adik semuanya. Terima kasih.